Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu 18 Februari 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini Tuhan. Kami ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Ibrani 8 ayat 1. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditempatkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantar dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah Allah menuliskan di hati. Pembicaraan tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita. Ukiran itu berkaitan dengan keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang mengukirnya. Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pengukirnya. Lalu, bagaimana kalau Tuhan yang mengukir hati umatnya? Melalui imam besar, Yesus, Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan manusia. Pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah, ayat 1 dan 2. Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai, ayat 8 sampai 10a. Walaupun isi kedua perjanjian sama, yaitu hubungan Allah dengan umatnya, ayat 10b, banding dengan Keluaran 19 ayat 5-6, namun kualitas relasi yang dihasilkan sangat berbeda. Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loh-loh batu, sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di hati umat Allah, ayat 10b. Sebab itu sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk mentaati firman Tuhan dan melayani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus, ayatnya 11-12. Kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dialah imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kurbannya di kayu salib. Hidup kita telah diperbaruinya dan telah berdiri di atas dasar anugerahnya. Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang masih dibelenggu dosa dan masih terikat dengan ritual masa lalu yang tidak dapat memberi kepastian hidup. Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita. Maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.